Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Melinda Dimo dengan NIM 104-2025-0007. Di sini saya akan membuat video dengan materi strategi layanan BK yang menjelaskan materi tentang konseling individual. Pengertian konseling individual. Konseling individual adalah layanan bantuan yang diberikan kepada seorang konselor kepada satu orang konseli melalui hubungan tatap muka secara langsung dalam suasana yang profesional, rahasia, dan penuh kepercayaan. Tujuan utamanya adalah membantu konseli memahami dirinya, mengenali masalah yang dihadapi, menemukan solusi, serta mampu mengambil keputusan secara mandiri. Dalam proses konseling individual, konselor tidak bertugas memberikan solusi secara langsung, melainkan membantu konseli mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga konseling mampu menemukan jalan keluar atas masalahnya sendiri. Konseling individual biasanya diberikan kepada peserta didik yang mengalami masalah pribadi sosial, belajar maupun perencanaan karir. Misalnya, siswa mengalami kesulitan belajar, konflik dengan teman, kurang percaya diri, atau bingung menemukan pilihan jurusan. Hubungan antara konselor dan konseli didasarkan pada rasa saling percaya, empati, penerimaan tanpa menghakimi, serta komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, konseling individual menjadi salah satu layanan yang sangat penting dalam membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Asas-asas dalam konseling individual. Pelaksanaan konseling individual harus berpedoman pada beberapa asas agar layanan berlangsung secara profesional dan efektif. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan asas yang paling penting. Semua informasi yang disampaikan oleh konseli harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor. Informasi yang dapat dibuka apabila mendapat persetujuan konseli atau dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesional. Yang kedua, asas kesukarelaan. Konseling akan berjalan lebih efektif apabila konseli datang atas kemauan sendiri, tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti layanan konseling. Yang ketiga, asas keterbukaan. Konseli diharapkan bersikap jujur dan terbuka mengenai permasalahan yang dialaminya. Sebaiknya konselor juga harus terbuka dalam menjelaskan tujuan dan proses konseling. Yang keempat, asas kemandirian. Konseling bukan membuat konseli bergantung kepada konselor, melainkan menjadi konseli mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Yang kelima, asas kegiatan. Konseli harus efektif dalam proses konseling. Semakin efektif konseli mengungkapkan pikiran dan perasaannya, semakin besar peluang keberhasilan layanan. Yang keenam, asas kehormatifan. Seluruh proses konseli harus sesuai dengan norma agama, hukum, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, asas keahlian. Layanan konseli harus diberikan oleh konselor yang memiliki kompetensi akademik dan profesional sehingga proses konseli dapat berlangsung secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan asas-asas tersebut, konseli individual dapat berlangsung secara aman, nyaman, dan memberikan manfaat yang optimal bagi konseli. Tujuan konseling individual. Secara umum, tujuan konseling individual adalah membantu individu berkembang secara optimal dan mampu menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Secara khusus, tujuan konseling individual meliputi membantu konseli memahami dirinya sendiri, baik kelebihan maupun kekurangannya, membantu konseli mengenali penyebab masalah yang dihadapi, membantu mengembangkan potensi yang dimiliki, membantu meningkatkan rasa percaya diri, membantu mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab, membantu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial, membantu mencapai kesehatan mental yang lebih baik, membantu peserta didik berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dengan demikian, konseling individual tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah yang sedang dialami, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih mandiri, dewasa, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Individual. Pelaksanaan konseling individual memberikan banyak manfaat bagi konseli. Yang pertama, membantu mengurangi tekanan emosional seperti stres, kecemasan, rasa takut, dan konflik batin. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri sehingga konseli lebih yakin terhadap kemampuan dirinya. Yang ketiga, membantu memahami potensi diri sehingga konseli mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan secara rasional. Yang kelima, membantu memperbaiki hubungan dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekolah. Yang keenam,
meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik bagi peserta didik. Selain itu, konseling individual juga membantu individu menjadi pribadi yang lebih sehat secara emosional, lebih bertanggung jawab, dan lebih siap menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Tahapan pelaksanaan konseling individual yang pertama, tahap terbuka atau raport. Membangun hubungan yang baik, menciptakan rasa nyaman, dan menjelaskan tujuan serta aturan konseling. Yang kedua, tahap identifikasi masalah, menggali informasi untuk memahami masalah, perasaan, dan kebutuhan konseling. Yang ketiga, tahap intervensi atau pemecahan masalah, membantu konseling mengeksplorasi alternatif solusi, mengambil keputusan, dan menyusun rencana tindakan. Yang terakhir, tahap penutup, menyimpulkan hasil konseling, mengevaluasi proses, memberikan penguatan, dan menyepakati tindakan lanjut bila diperlukan.